Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Walaupun kita dalam keadaan situasi seperti ini, tapi aku percaya kita masih ada hati, masih ada kerinduan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, aku tahu Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan, di setiap rumah kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Walaupun dalam keadaan seperti ini Tuhan, kami tahu Tuhan Kau yang ajar kami Tuhan, Kau yang bentuk setiap hati kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan keraskan hati kami Tuhan. Kau boleh hadir Tuhan dan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Mari kita naikkan pujian.
Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, sumber perlindungan kami. Kami nyatakan Tuhan, hanya pada-Mu Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku
teens sekalian, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Mungkin tadi lihat, wah present worshipnya ada di studio gitu kan, tiba-tiba berpindahlah ke kamar ini. Kita ada sedikit perubahan jadwal karena minggu depan kita merayakan Paskah. Jadi ada sedikit perubahan pembicara, jadi nggak apa-apa ya, kita sekali-sekali menikmati kamar saya lah ya. Nah teman-teman, saya ada pengumuman sedikit juga mengenai Paskah kita. Kita akan merayakan Paskah bersama juga tapi masih melalui online ya. Kita akan merayakan Jumat Agung di tanggal 10 dan tanggal 12 kita merayakan Hari Kebangkitan ya, berarti Jumat depan ini. Nah, pengumumannya adalah kita akan mengadakan live streaming YouTube bersama dengan satu gereja kita. Jadi bukan cuma teens, tapi ada dari umum, dewasa muda, dan teens ya. Jadi kita sama-sama merenungkan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan buat kehidupan kita. Kita worship bersama, dan kalian siapin ya handphone kalian, headset ya kan, supaya kita bisa menikmati live streaming YouTube bersama. Kita percaya meskipun kita dipisahkan oleh jarak, tapi kita tetap connected ya bersama dengan satu gereja kita. Nah teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, kita memasuki bulan Paskah ini, perenungan ya kan, yang biasanya sibuk, yang biasanya waduh kalau saya Senin sampai Minggu ada di gereja ya kan, persiapan. Tahun ini benar-benar merasakan satu perbedaan yang luar biasa, yang ya berbeda lah gitu, karena tahun ini kita harus sepi banget ya kan. Mungkin teman-teman teens udah lumayan ada beberapa yang berasa nih ya kan, yang nari, yang dekor, banyak merasakan kayak wah keseruan atau keramaian dalam persiapan Paskah kita. Tapi tahun ini kita hold dulu ya kan, kita mengikuti imbauan untuk tetap ada di rumah masing-masing ya. Nah tapi saya percaya juga sih, nggak tahu Cece ngerasa kayak selama corona ini Cece bertanya-tanya gitu kan, sampai kita nggak bisa ibadah seperti ini gitu kan. Apa sih mungkin yang Tuhan mau kita renungkan gitu ya. Kalau pribadi Cece sih, kayak Cece pengen mengajak kita merenung juga sih, kayak apa sih sebenarnya motivasi kita selama ini tuh datang ke gereja gitu loh. Apakah hanya karena event, karena teman-teman kita, karena keramaian, tetapi hubungan yang sejati sama Tuhan tuh nggak ada gitu. Cece pikir-pikir, apa Tuhan pengen memurnikan motivasi kita ya? Cece percaya kok, setiap orang yang punya hubungan pribadi sama Tuhan, orang yang menyembah Tuhan secara pribadi, bukan cuma Sunday worshipers ya kan, yang punya satu perenungan pribadi firman Tuhan di rumah, saya percaya dia punya hati datang ke gereja itu berbeda banget dengan orang-orang yang mungkin tidak punya satu personal life dengan Tuhan. Jadi Cece secara pribadi pengen encourage kita semua, anak-anak teens, murnikan motivasi kita untuk kita datang ke gereja dan ketemu sama Tuhan. Bukan karena event, bukan karena kita tahu mungkin setiap Paskah kita akan ngerayain bareng-bareng dan sangat ramai sekali gitu ya, dan hingar-bingar dan fun dan lain-lain, tapi belum tentu mungkin dari setiap pribadi itu mengingat Tuhannya. Tapi biarlah tahun ini kita lebih calm, kita merenungkan secara pribadi, membangun sebuah hubungan yang sejati sama Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum saya sharing hal yang singkat dan simple ya, supaya kalian habis ini bisa mungkin nge-zoom bareng-bareng anak Komsel ya. Cece happy sih ngelihat kalian ada DM online dan segala macam, karena Cece percaya di situ kita tetap connected ya, meskipun kita terpisah jarak ya, terpisah jarak yang kita nggak bisa gabung bareng-bareng gitu ibadahnya. Nah teman-teman, Cece ajak kita berdoa ya semua ya. Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan mengumpulkan kami kembali tempat ini, meskipun
belum bisa bergabung dalam satu ruangan Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau ada di hati kami, mengajar firman-Mu yang begitu menguatkan kami, mengubahkan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebenarnya kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah pesan yang singkat ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, apa sih pesan singkat yang Cece pengen sharing sama kita semua menjelang Paskah ini gitu kan? Nah, teman-teman, saya nggak tahu apakah teman-teman pernah menonton The Passion of Christ, bagaimana sebuah film karya seorang Mel Gibson. Saya nggak tahu kalian kenal apa nggak sama dia. Cece juga nggak kenal sih, tapi apa ya, saya favorit banget gitu kan, karena dia seorang artis dan juga sutradara, dan dia menyutradarai film ini, film The Passion of Christ ini. Nah, kapan-kapan atau mungkin ketua DM-nya kalau misalnya bisa arrange, kalian bisa nonton bareng. Nah, film ini tuh bercerita tentang apa sih, kayak detik-detik pengorbanan Tuhan, ya, hari-hari pengorbanan Tuhan buat umat manusia. Dan dipercaya bahwa film ini tuh penyiksaannya tuh paling mendekati penyiksaan aslinya. Bagaimana salibnya punya beratnya, dan apa, pernah cambuknya. Kalau kalian lihat cambuknya itu, bangsa Romawi itu kejam sekali ya. Cambuknya tuh ada kayak 3 mata kail gitu loh. Jadi kalau misalnya kena daging itu kecabut semua gitu. Aduh, saya ngebayanginnya, nanti teman-teman nonton aja sendiri ya. Nah, teman-teman, tiap kali nonton film itu ya, saya mengambil waktu setiap kali mau Jumat Agung. Bukan berarti wah berarti cuma setahun sekali dong, enggak. Setiap hari saya kagum akan salib Tuhan. Tapi mungkin secara momen memang cuma 1 tahun sekali momennya Jumat Agung ya. Nah, teman-teman, di situ kalau saya mengingat kembali bagaimana Tuhan berkorban buat saya, itu luar biasa sekali rasanya. Bagaimana Tuhan yang adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang punya segalanya di surga, datang ke dunia ini dengan cara yang kalau bahasa manusia tuh tidak seharusnya, ya kan? Coba teman-teman bayangin deh, kalau misalnya seorang raja itu datang ke dalam dunia ya, atau masuk ke dalam sebuah tempat, saya yakin nggak akan biasa-biasa aja. Minimal ada makanan lah, minimal ada konfeti, minimal ada musik, minimal ada masyarakat yang menyambut. Ini tempat tidur aja nggak ada, pakai tempat makan domba. Nah, teman-teman, saya benar-benar teringat banget ayat yang Paulus tulis. Dia katakan sampai Tuhan tuh mengosongkan dirinya dan menganggap apa yang dia punya di surga itu bukan suatu hal yang perlu dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia dan menjadi hamba yang taat. Nah, teman-teman, begitu luar biasa kasihnya Tuhan buat kita semua. Nah, apa sih 2 hal yang Cici pengen sharing? Nanti kalian silahkan sharing di ini ya, di komsel masing-masing. Sebenarnya Cici pengen tahu sih, coba kalian diskusi di grup, apa sih Paskah buat kalian selama ini? Apa sih makna pengorbanan atau hari Paskah buat teman-teman semua gitu kan? Nanti boleh sharing di grup. Nah, tapi hari ini apa yang saya mau bagikan adalah yang pertama, Paskah itu berbicara tentang pemulihan sebuah hubungan yang rusak. Karena memang hubungan sudah dirusak oleh dosa. Kemarin Cici ada ngobrol sama Ko Beni gitu kan, di chat gitu. Cici lupa awalnya tentang apa, kalau salah tentang musik deh, lupa deh. Tapi tiba-tiba jadi ke anak-anaknya, ya kan, ke Chloe, ke Audrey. Terus tiba-tiba
Ko Benny bilang, iya nih anak yang kedua nih agak sedikit beda lah sama cicinya. Kalau cicinya tuh dulu waktu kecil tuh dia calm, ya kalem, ya meskipun dia lebih kurang ekspresif, tapi dia lebih calm. Tapi yang kedua ini sepertinya lebih sedikit keras, ya kan? Atau ada terus dia cerita lagi tentang anak-anaknya yang sebenarnya kita nggak pernah ngajarin dia buat nyautin orang gitu, buat ngelawan orang tuanya gitu, tapi nggak tahu siapa yang ngajarin, ya kan? Nah sebenarnya itu adalah satu pertanda, itu sebagai contoh aja ya. Nah itu adalah sebagai suatu pertanda bahwa manusia itu memang sudah jatuh di dalam dosa gitu. Gak ada yang ngajarin kok. Dulu Cici inget banget ini jangan dicontoh ya. Dulu Cici inget banget umur 6 tahun kelas 1 SD, Cici itu nyuri duit 5.000. 5.000 zaman dulu itu bisa seperti 100.000 zaman sekarang. Karena Cici itu jajan cuman gopek, 200 beli aqua gelas, 300 beli nasi goreng kantin Damai, dan itu cukup. Jadi 5.000 itu bisa kasih saya makan 10 hari uang jajan di hari itu kan. Nah saya nggak tahu kenapa saya mesti curi, tinggal minta sama orang tua. Tapi saya lihat ada duit 5.000 di keranjang apa gitu, saya ambil. Terus pas di sekolah guru saya lihat, dia bilang, kenapa kamu bawa uang sebanyak itu? Akhirnya dipanggil lah saya punya yang antar saya sekolah. Singkat cerita dikasih tahu ke orang tua saya. Nah teman-teman, nature-nya manusia memang dosa. Karena semenjak Adam dan Hawa melanggar hukumnya Tuhan, ketentuannya Tuhan, kita semua sudah nature-nya dosa. Gak diajarin berbuat jahat pun kita bisa berbuat jahat. Ya even anak-anak yang masih kecil. Nah itu hanya sebagai contoh aja buat kita semua. Nah teman-teman, begitu Tuhan itu eager sekali dari surga yang indah, dari surga yang penuh dengan punya segalanya, dia turun ke dalam panggung manusia yang berdosa ini, kita semua, cuman untuk satu hal, hati kita. Ini sangat berharga di mata Tuhan, sangat berharga. Makanya hal pertama yang Cici mau sharingin adalah hubungan itu sangat penting di mata Tuhan. Ini hati, dimana dari situ timbul keinginan untuk punya satu hubungan sama Tuhan, itu sangat penting buat Tuhan. Sampai ada satu lagu di Hillsong judulnya Touch the Sky, liriknya seperti ini, saya suka banget. Dia bilang, I bought the world and sold my heart, you traded heaven to have me again. Saya menjual hati saya kepada dunia ini. Saya mengikuti jalannya dunia, ya ibaratnya seperti itu. Tapi engkau menjual surga, menjual artinya meninggalkan, untuk mendapatkan kembali hati saya. Teman-teman, ini tuh begitu penting buat Tuhan kita. Ya, pengorbanan Tuhan buat kita di atas kayu salib itu sangat mengagumkan. Dan setiap kali mengingat salibnya, gak pernah kita itu tidak terkagum ya dengan pengorbanan Tuhan buat kehidupan kita. Nah teman-teman, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana selama spiritual disiplin yang kita bahas selama bulan Maret, ya, selama kalian baca Alkitab, selama kalian berdoa, selama saya berdoa dan baca Alkitab, apakah di dalamnya ada Tuhan? Apakah di dalamnya ada satu hubungan yang personal sama Tuhan? Atau hanya baca karena suruhan atau abis baca ya udah memang gua emang harus baca gitu. Kalau misalnya nggak baca, nanti Ko Indra akan nanya, Ko Rio akan nanya, atau Chelsea akan nanya, Ko Kiki akan nanya. Apakah seperti itu? Atau memang di dalam pembacaan Alkitabmu ada hubungan yang sejati sama Tuhan di sana? Nah teman-teman, Tuhan mati buat kita
untuk memulihkan hubungan yang rusak antara kita dengan Dia karena dosa. Karena Tuhan tuh begitu kudus, kita itu sangat berdosa. Kita sebenarnya nggak bisa bersatu kalau bukan karena Tuhan yang merencanakan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Makanya Yohanes 3:16 yang begitu terkenal, ya kan? Teman-teman bisa dengar, bisa baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, inisiatif Bapa untuk menyelamatkan kita itu luar biasa, untuk memulihkan sebuah hubungan yang rusak. Karena Dia tahu tanpa ini kita semua destiny-nya itu mati kekal. Karena kita nature-nya dosa, dan dosa gak bisa bersatu dengan Tuhan. Teman-teman, kalau kalian nonton lagi The Passion of Christ, di mana Jumat Agung yang begitu, pokoknya di saat malam di Taman Getsemani itu, ya itu malam yang berat buat Tuhan Yesus, karena Dia pun manusia, merasakan segala ketakutan dan kesedihan yang luar biasa, karena Dia tahu di depan Dia ada sebuah penderitaan yang menunggu Dia. Tapi saya heran gitu, kok Dia bisa ya, maksudnya melewati hal seperti ini. Ketakutan yang luar biasa. Saya percaya lebih takut daripada kita takut sama virus corona ini. Sampai bayangin ya, sampai ininya keringatnya, kalau kita ketakutan mungkin keluar keringat gitu, sampai keringat itu pembuluh darahnya pecah sehingga bulir-bulirnya itu seperti darah. Pernah nggak kita takut sampai kayak gitu? Nggak pernah kan? Itu ketakutan yang luar biasa. Sampai saya mikir, Tuhan, kok Tuhan bisa sih berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu, tapi kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak-Ku. Kok bisa sih Tuhan gitu ya? Saya pikir-pikir, mungkin saat itu ya Tuhan melihat jauh ke depan, ada sebuah eternity, ada sebuah hidup kekal, ada sebuah kekekalan yang indah bersama dengan orang-orang yang Dia kasihi. Kalau menurut versi saya, mungkin itu yang mengalahkan ketakutan Dia. Kalau saya merenungkan pengorbanan Tuhan gitu ya, bagaimana Dia melihat sebuah pengharapan besar, sebuah eternity di depan bersama dengan kita umatnya. Dan saya percaya itu yang membuat dan kasih-Nya, nomor satu kasih-Nya yang luar biasa buat kita semua. Teman-teman, biarlah momen Paskah ini kita jadikan momen dimana kita tuh betul-betul merenungkan kasih dan pengorbanan Tuhan untuk memulihkan hubungan yang rusak. Makanya di awal tadi Cece bilang kan, sampai Cece merenungkan, Tuhan kenapa sih kok sampai ada, saya tahu ini bukan, saya tahu ini saya tidak bisa bilang apakah ini rencana Tuhan atau bagaimana, tapi Tuhan bisa pakai apapun untuk memurnikan manusia gitu. Makanya sampai Cece mikir, Tuhan kita sampai nggak bisa ibadah formal loh gitu. Tapi pas Cece pikir-pikir, mungkin memang Tuhan ingin memurnikan motivasi setiap umatnya gitu, memulihkan, maksudnya mengembalikan hubungan yang sejati secara personal kepada Tuhan gitu ya. Nah teman-teman, hubungan itu sangat penting buat Tuhan kita. Jangan sampai kita berjalan di dalam keselamatan ini ya tidak dengan concern kepada sebuah hubungan yang sejati sama Tuhan. Biar dalam pembacaan Alkitabmu, dalam doamu, engkau betul-betul bicara sama Tuhan, engkau betul-betul dengar suara Tuhan. Jangan cuman baca asal lewat ya. Karena Cece udah pernah bilang sama kalian, hari ini dari anak muda, dari umur kalian tabur hal yang baik. Saya percaya gak mungkin kalian akan tuai hal yang tidak baik, itu gak mungkin ya. Nah jadi tabur, rajin-rajin baca Alkitab dengan hubungan yang sejati sama Tuhan ya. Dan saya percaya kita akan suatu hari tuai satu karakter yang serupa dengan Kristus. Oke? Nah yang kedua, Cici mau bacain
satu ayat ya, apa yang direnungkan dari pengorbanan Tuhan buat kita semuanya. Tadi yang pertama, nah yang kedua adalah begini. Dalam Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman, waktu Tuhan berbicara sama saya secara personal melalui ayat ini, Caca tuh kayak merenungkan bahwa apa ya, ini yang benar-benar tuh Tuhan mau dalam kehidupan kita. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu engkau harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu kuncinya sebenarnya. Bukan cuma mengasihi, tetapi mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Dari tadi kita bicara tentang pengorbanan Tuhan, Jumat Agung, penyiksaan, Tuhan turun dari surga buat kita. Seberapa besar kasihnya dia buat kita semua. Dan dia bilang apa? Kita harus mengasihi orang seperti dia sudah mengasihi kita. Teman-teman, itu di ayat 31 tadi dikatakan begini. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Tuhan Yesus. Teman-teman, Tuhan tahu nggak Yudas itu siapa? Tuhan tahu nggak Yudas itu akan mengorbankan dia? Exactly that, dia tahu. Tapi setelah Yudas pergi untuk menyerahkan dia kepada untuk menjual dia dengan 30 keping uang perak, Tuhan bilang seperti itu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu engkau harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Teman-teman, saya percaya teman-teman komsel kalian, keluarga kalian, juga saya, ya keluarga saya, teman-teman saya, ketua komsel kalian, mungkin teman-teman gereja kalian atau teman-teman sekolah kalian, itu bukan orang-orang yang ideal menurut kita. Ideal tahu ya, standarnya gue nih, seseorang harus baik, seseorang harus jujur, tidak pernah berbohong, dia tidak pernah mengatai saya, dia mungkin bukan orang-orang yang ideal menurut kita. Tapi Tuhan bilang apa? Engkau harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Standarnya seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Dia berkorban buat kita, dia mengampuni kita nggak? Mengampuni. Berarti kita harus mengampuni orang nggak? Bagaimana dia berkorban dengan luar biasa buat kita? Mengasihi kita dengan luar biasa, penuh dengan penerimaan. Kita harus terima orang nggak? Harus. Karena Tuhan bilang, aku memberikan sebuah perintah baru kepadamu, hendaklah engkau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Teman-teman, mengampuni orang, mengasihi orang, menerima orang, menahan amarah kita kepada orang, itu gak gampang. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk bisa mengasihi orang seperti dia sudah mengasihi kita. Gak peduli ya, kadang-kadang kita merasa mungkin orang beragama atau orang yang benar-benar Kristen, bukan gak begitu Kristen banget, jadi ya gak usah sampai kayak begitulah. Gak ada pemikiran seperti itu. Minggu ini, hari ini, tadi sekolah minggu lagi bahas tentang The Good Samaritan ya, seorang Samaria yang baik hati. Seorang imam lewat, ada orang yang dirampok, seorang imam lewat, seorang Lewi lewat, gak ada yang nolongin. Mereka orang-orang yang beragama, orang-orang yang Kristen banget,
ya kan? Tapi orang Samaria yang dianggap sebagai musuhnya mereka, bukan musuh, tapi tidak menjadi bagian dari mereka, orang Samaria yang menolong. Sebuah perumpamaan yang Tuhan berikan buat orang-orang yang waktu itu nanya, bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana kita harus mengasihi orang lain gitu ya. Nah teman-teman, dua perenungan Paskah yang saya sharingkan hari ini hendaklah menjadi satu perenungan buat kita semua ya. Yang pertama, betapa luar biasa Tuhan dengan cara yang gak gampang, dengan cara yang penuh dengan gak enak banget, harus disiksa, harus dicambuk, harus diludahi, dimahkotai duri dan lain-lain, hidup sebagai manusia, tapi dia mengorbankan dirinya buat kita. Itu hanya untuk memulihkan sebuah hubungan yang rusak. Hati kita diambil kembali oleh Tuhan yang sudah kita berikan kepada dunia ini, yang sudah ditawan oleh dunia dan segala keinginannya. Tuhan ambil balik. Betapa penting hubungan buat Tuhan. Amin. Jadi biarlah teman-teman punya personal life dengan Tuhan, karena cuma dengan itulah engkau bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Engkau bisa mengenal pribadi Tuhan. Kalian boleh ikut ibadah seberapa banyak, 1 minggu 4-5 kali. Ada gereja yang membuat ibadah itu 1 hari, 1 minggu beberapa kali. Bahkan dia ngikutin pendetanya ada di mana, dia ke gereja situ. Pendetanya di cabang mana, dia ke gereja yang situ. 1 minggu bisa berapa hari. Kita boleh ikut ibadah berkali-kali dalam 1 minggu. Tapi kalau hati kita gak kenal sama Tuhan secara pribadi, sama aja. Itu bukan yang Tuhan mau. Karena Tuhan datang ke sini berkorban buat kita, untuk menebus kita dari dosa kita, memulihkan hubungan yang sudah rusak oleh dosa. Ya. Nah yang kedua, yang Cica mau sharing adalah kesimpulannya. Dengan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan, hendaklah kita mengasihi orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Itu standarnya. Mengasihi orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Biarlah poin yang singkat ini boleh menjadi perenungan buat kita. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami boleh menjadi perenungan buat kami, betapa Engkau mengasihi kami dan Engkau mau memulihkan sebuah hubungan yang rusak, dan Tuhan mau supaya kami kembali kepada Engkau. Biarlah Tuhan kami juga bisa mengasihi orang lain seperti Engkau telah mengasihi kami. Berikan kasih-Mu, kasih yang agape, itu kasih yang mengubahkan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh memberikan itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati konsel kami meskipun dalam sosial media, biarlah semuanya ini Tuhan boleh menjadi berkat buat kami dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.